Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Fitri Ermawati, NIM 2021411021 dari kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan berita yang saya dapat mengenai tanah longsor yang terjadi di Kepulauan Riau, tepatnya di Natuna. Tanah longsor di Natuna terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023. Tanah longsor di Natuna sudah banyak menelan korban jiwa dan sudah banyak merugikan masyarakat. Tanah longsor ini disebabkan oleh berbagai hal, salah satunya yaitu adalah curah hujan yang tinggi di daerah tersebut dan air gunung yang mengalir ke pemukiman warga karena tidak adanya bendungan yang dapat membendung aliran air tersebut. Sehingga air turun dari atas dan menuju pemukiman, sehingga hal ini menyebabkan tanah tidak dapat menahan air dan menyebabkan tanah longsor. Kejadian ini sudah banyak merugikan masyarakat, dan akibat dari hal tersebut banyak masyarakat yang mengungsi dari desa mereka untuk pindah ke tempat yang lebih aman. Nah, untuk lebih jelasnya nanti akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Di sini dalam penyampaian berita ini saya tidak sendiri, namun akan dibantu oleh rekan-rekan saya yang terdiri dari Imam Fahrudin NIM 2021411027, Arifah Putri Nurmalisa NIM 2021411043, Nanda Bagus Saputra NIM 2021411050, dan Maulana Prayoga NIM 2021411051. Nah, untuk penyebab terjadinya tanah longsor ini nanti akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Maulana Prayoga. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yaitu tentang penyebab kejadian tanah longsor. Nomor 1, adanya air gunung dengan debit yang besar turun ke permukiman. Yang kedua, tidak adanya bendungan yang dapat menampung air dari gunung. Di sini bendungan sangatlah penting. Dengan adanya bendungan, maka air tidak akan turun secara langsung atau turun dengan debit yang besar. Yang ketiga, kondisi hutan yang gundul, tidak ada reboisasi. Yang keempat, tidak adanya terasering di kawasan tersebut. Terasering berfungsi untuk menahan air dan mencegahnya mengalir dengan cepat. Terima kasih. Baik, yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Seperti yang telah dikatakan teman saya tadi, ada sebab. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak dari longsor di Natuna tanggal 11 bulan 3 2023. Yang pertama yaitu berdampak pada 30 rumah tertimbun material longsor. Kedua yaitu menelan sebanyak 104 korban jiwa meninggal, dan masih ada 4 korban yang belum ditemukan sampai saat ini. Yang keempat yaitu adanya 1.216 korban mengungsi karena rumahnya tertimbun longsor. Yang terakhir yaitu akses jalan menuju desa Natuna ini terhambat total dan mengakibatkan pemasok bantuan menjadi terhambat. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya tentang solusi menanggulangi longsor di Natuna ini. Baik, sekarang akan saya lanjutkan untuk menangani atau memberikan solusi atas berita dari longsor di Kepulauan Riau. Setelah penjelasan dari teman saya dari bagaimana dampak adanya longsor tersebut, di sini saya akan melanjutkan dengan memberikan solusi dalam adanya longsor di Kepulauan Riau. Yang pertama yaitu bisa dengan pembuatan terasering, yang mana
Pembuatan teras sharing yaitu pengolahan tanah yang dibentuk dengan tangga-tangga di lereng bukit atau di dataran tinggi, mana kemudian bisa untuk ditanami tanaman. Hasil dari pembuatan bedengan tersebut dapat ditanami berbagai tanaman yang sesuai dengan kondisi lahan tersebut. Dengan pembuatan teras sharing ini mampu mengatur aliran air lebih efisien lagi dan mencegah erosi tanah di lahan yang miring. Namun pembuatan teras sharing ini harus dengan teknik yang benar, yaitu dengan teknik teras sharing kontur. Karena teknik ini melibatkan itu yang pertama teknik teras sharing kontur. Teknik ini yaitu membuat bedengan yang mana mengikuti suatu lereng bukit. Kemudian bedengan dibuat menyusuri lereng tersebut, yang mana mengikuti tepi elevasi yang ada pada tanah. Teknik ini termasuk teknik yang efektif untuk meminimalkan erosi dan meratakan lahan. Kemudian yang kedua, teras sharing bertingkat. Teras sharing bertingkat ini itu pembangunan sebuah bedengan yang bertingkat seperti menyerupai tangga. Mana bedengan tersebut melawan lereng bukit dengan dinding. Bedengan terbuat dari batu atau kayu, bisa terbuat dari batu atau kayu. Kemudian teknik tersebut harus dengan irigasi tetes yang baik dan dalam sistem pertanian. Dalam kondisi tanah yang miring atau tanah yang ada di Kabupaten Natuna tersebut, dapat dibuat teknik dengan tahap teras sharing miring atau bertingkat, mana teras sharing tersebut dapat membantu mengurangi limpasan air dan sedimentasi di sumber air, dan tentunya mengurangi dampak banjir yang mengakibatkan tanah terbawa oleh aliran air dan terjadi longsor. Kemudian solusi yang kedua yaitu penanaman hutan atau reboisasi. Reboisasi sendiri yaitu penanaman pohon atau kegiatan penghijauan untuk alam. Dalam penanaman tersebut dilakukan pemilihan pohon-pohon yang akan ditanam, yang mana harus sesuai dengan fungsi yang ada. Sendiri yaitu penanaman pohon atau kegiatan penghijauan untuk alam. Dalam penanaman tersebut dilakukan pemilihan pohon-pohon yang akan ditanam, yang mana harus sesuai dengan fungsi yang ada di kondisi suatu lahan tersebut. Pohon yang baik untuk ditanam yaitu memiliki ciri-ciri yang mencakup, memiliki akar yang kuat, batang yang besar, dan dapat mengikat partikel air di dalam tanah, sehingga tanah yang ada di lahan yang miring dapat diikat oleh akar tersebut. Air dapat diikat oleh akar tersebut sehingga tanah tidak terjadi pergeseran. Adanya reboisasi tersebut diharapkan dapat mengurangi adanya banjir dan tanah longsor dalam lahan miring. Kemudian yang ketiga, solusi yang ketiga yaitu bisa dengan pelebaran parit atau drainase. Pelebaran parit dilakukan untuk melebarkan suatu penyempitan parit yang sudah tidak mampu menampung debit air yang terus berdatangan. Dengan begitu,
proses pelebaran parit digunakan, mana proses tersebut berguna untuk membantu mempercepat aliran air dari parit menuju sungai, atau bisa air menuju ke tempat berkumpulnya air, ke tempat yang lebih luas. Mana kegiatan pelebaran parit tersebut atau pembuatan drainase tersebut dapat menampung lebih banyak air, debit air saat hujan, apalagi saat hujan deras turun, sehingga adanya drainase itu mampu meminimalisirkan terjadinya banjir, sehingga air yang ada di tempat lahan tersebut tidak tergenang dan menyebabkan banjir, sehingga tanahnya bisa longsor. Yaitu yang keempat, yaitu pembuatan bendungan. Bendungan termasuk dalam infrastruktur sumber daya air atau yang disebut dengan SDA. Bendungan yang dibangun akan menampung air, yang mana air yang ditampung dapat disalurkan ke lahan pertanian untuk dimanfaatkan dalam pengairan sawah atau kegiatan pertanian yang lain. Sehingga saat datangnya musim kemarau tidak terjadi kekeringan air dan kekeringan suatu tanaman budidaya. Dengan adanya bendungan tersebut mampu menyediakan air baku bagi lingkungan sekitar. Jadi air yang dari adanya hujan dapat dimanfaatkan kembali untuk pertanian, sehingga tidak menyebabkan suatu banjir atau tergenangnya air yang sehingga mengakibatkan tanah terbawa arus air. Sehingga bendungan tersebut dapat membantu pengairan irigasi. Bendungan tersebut yaitu dapat digunakan sebagai pembangkit listrik. Nah, pembangunan bendungan juga harus sesuai syarat, itu antara lain dalam RT RW-nya, dalam rencana tata ruang wilayah, dan AMDAL analisis mengenai dampak lingkungan. Sebelum dilakukan pembuatan bendungan tentunya harus dievaluasi terlebih dahulu suatu wilayah tersebut dan akibat dampak yang akan berdampak di lingkungan dari pembuatan bendungan tersebut, sehingga fauna atau ekosistem yang ada di lahan tersebut tidak punah atau tidak terjadi pergeseran. Dengan pembuatan bendungan tersebut harus memperkerjakan bidang atau ahli dalam bidang pembuatan bendungan tersebut, yaitu antara lain pekerjaan tanah, struktur, jalan, MEP, arsitektur, dan tentunya dari sisi perhitungan geologi, dan juga dari bahan yang akan digunakan, yaitu beton. Mana beton yang kuat harus kuat menahan air yang ada di dalam bendungan tersebut. Oke, sekian. Terima kasih dari kami. Sekian dari presentasi kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.